Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak, Ibu, sahabat semuanya? Semoga kabarnya baik, sehat, bahagia, dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana sebaiknya ketika kita akan membeli sebidang tanah. Apakah kita akan memilih bidang tanah yang sudah bersertifikat ataukah yang belum bersertifikat? Bagaimana resikonya ketika kita membeli bidang tanah yang belum bersertifikat? Dan apakah ada risiko ketika kita membeli bidang tanah yang sudah bersertifikat? Yang pertama adalah ketika kita membeli bidang tanah yang sudah bersertifikat, itu akan lebih mudah untuk peralihan hak atas tanahnya, untuk balik namanya. Kemudian untuk yang bidang tanah yang belum bersertifikat, perlu dipertimbangkan bahwa ada proses yang perlu kita lakukan agar dapat menjadi sertifikat hak atas tanah dan beralih kepemilikannya. Bidang tanah yang sudah bersertifikat ketika akan dibeli oleh kita, yang pertama dilakukan, kita cek dulu, apakah sertifikatnya betul ataukah tidak, otentik ataukah tidak. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan setempat. Dengan melakukan pengecekan, kita bisa mengetahui apakah tanahnya sudah terdaftar di kantor pertanahan dan apakah betul sertifikatnya adalah sertifikat yang asli. Kita juga bisa melihat apakah sertifikatnya masih belangko lama ataukah baru. Untuk yang belangko lama tentu akan perlu ganti belangko karena ada beberapa yang berbeda di dalam formatnya. Ada yang masih berdasarkan PP 10 tahun 1961 dan ada yang berdasarkan PP 24 tahun 1997. Perbedaannya adalah dalam beberapa bagian termasuk di surat ukur, yang sebelumnya adalah masih gambar situasi, yang sekarang bentuknya adalah surat ukur, di mana di dalamnya ada NIB, nomor identifikasi bidang. Nah, ini akan disesuaikan ketika ganti belangko. Untuk bidang tanah yang sudah bersertifikat, tentunya risikonya lebih ringan dibandingkan dengan yang belum bersertifikat. Meskipun tetap ada risiko. Risikonya apa? Ketika yang sudah bersertifikat, yang pertama tadi kita perlu lakukan pengecekan. Risikonya bisa terjadi sertifikatnya adalah palsu atau dia belum dilakukan plotting, belum dipetakan. Dan juga bisa terjadi sertifikatnya sedang diagunkan. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah pemilik tanahnya yang tercantum di sertifikat adalah pemilik tanah yang masih hidup saat ini ataukah sudah meninggal. Ketika masih hidup, maka bisa langsung dilakukan akta jual belinya. Tetapi ketika sudah meninggal, maka perlu diproses warisnya dan perjanjian jual beli adalah dengan semua ahli waris. Jadi jika ada satu atau dua orang ahli waris yang tidak sependapat, tidak setuju penjualan, maka untuk proses transaksinya ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk juga proses peralihannya. Jadi untuk bidang tanah yang bersertifikat pun perlu kita cek dulu, perlu kita lihat siapa pemiliknya, kemudian bagaimana prosesnya di kantor pertanahan supaya dapat dialihkan. Mengenai bidang tanah yang belum bersertifikat, maka akan dicek riwayatnya. Maka kita perlu mengetahui bagaimana riwayat tanahnya. Bagaimana sebelum tahun 1960, kemudian bagaimana antara tahun 1960 sampai saat ini. Bagaimana peralihannya? Apakah sudah dialihkan ke siapa saja dan bagaimana alat buktinya terjadi proses peralihan tersebut? Apakah melalui waris atau melalui hibah atau yang lainnya? Atau bisa jadi terjadi beberapa kali jual beli dan beberapa kali jual beli ini pun tidak didaftarkan. Nah, ini bisa menjadi risiko bagi teman-teman yang membeli bidang tanah yang belum bersertifikat. Namun ketika datanya sudah jelas, maka itu tidak menjadi masalah. Yang dikhawatirkan adalah tanah tersebut sudah beberapa kali dijual dan belum didaftarkan, sementara data tersebut belum ada di kantor pertanahan, jadi kemungkinan untuk terjadinya sengketa sangat terbuka. Kemudian bagaimana kalau kita membeli bidang tanah yang hanya memiliki surat bukti pajak SPPT PBB, apakah aman ataukah tidak? Mengenai
SPPT PBB, apakah itu alat bukti hak atas tanah dan bukan? Pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan, jadi untuk SPPT PBB itu adalah bukti yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada SPPT PBB itu adalah wajib pajak yang harus membayar pajak untuk tanah tersebut, untuk bangunan yang ada di atasnya. Ada dua kemungkinan ketika ada nama yang tercantum di SPPT PBB. Yang pertama adalah memang betul itu adalah pemiliknya ketika SPPT PBB dan di sertifikat namanya sama. Dan terdapat juga kemungkinan bahwa antara yang tercantum di SPPT PBB dengan di sertifikatnya berbeda. Bagaimana jika pemiliknya sudah meninggal? Yang tercantum di buku C, termasuk di proses peralihan di riwayatnya, misalnya ada hibah atau jual beli yang di bawah tangan, maka proses transaksinya tetap mengikuti ketentuan, yaitu diturunkan terlebih dahulu kepada warisnya. Jadi nanti akta jual belinya dengan ahli waris. Dengan data akta jual beli dengan ahli waris, dengan riwayat tanahnya, kemudian juga sepengetahuan aparat yang berwenang, yaitu di desa, dan juga ada saksi-saksi yang menyatakan memang betul tanahnya di situ dan siapa pemiliknya dan ada riwayatnya, maka dengan dasar itu dijadikan sebagai acuan bagi proses pendaftaran tanah pertama kali. Jadi pertimbangkan ketika membeli sebidang tanah. Pertimbangkan resikonya, kemudian pertimbangkan juga mengenai waktunya ketika kita akan melakukan peralihan hak atas tanahnya. Mengenai keputusan membeli yang mana, resikonya yang diambil yang mana itu kembali kepada pembeli. Di sini saya hanya menyampaikan bagaimana resikonya, kemudian juga bagaimana prosesnya jika kita membeli sebidang tanah yang sudah bersertifikat ataukah yang belum bersertifikat dan bagaimana proses peralihannya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat, bahagia, dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.